melakukan penjualan secara konsinyasi, yaitu pihak yang menitipkan disebut sebagai konsinyor dan yang dititipi disebut sebagai konsinyi. Selain melakukan penjualan barang konsumsi, pihak konsinyi biasanya juga melakukan penjualan secara reguler. Ini umum aja sih. Meski secara fisik persediaan terdapat pada gudang konsinyi, namun hak milik tetap milik konsinyor. Atas barang konsinyasi yang dapat dijualnya, konsinyi akan mendapatkan komisi yang juga langsung dipotong dari hasil penjualan. Secara periodik sesuai kesepakatan, konsinyi akan melaporkan hasil penjualan konsinyasi telah dipotong dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi dan komisi atas penjualan yang menjadi hak konsinyi. Jadi kalau misal konsinyi nanti berhasil menjual barang konsinyasi, itu tuh bakal dilaporin ke konsignor dan uang kasnya itu bakal di-storein. Nah, uang kasnya itu dipotong dari kalau misal ada beban-beban yang dikeluarkan konsinyi atau ada misal komisi gitu, komisi penjualan, kan kalau berhasil menjual itu kan salah satu imbalannya itu komisi ya, jadi nanti bisa dipotongin. Terus secara umum baik konsinyor maupun konsinyi dapat mencatat transaksi penjualan konsinyasi secara terpisah atau digabung dengan penjualan reguler. Nah, ini tuh kayak metodenya gitu loh. Metode pencatatannya itu ada 2, dicatat secara terpisah atau digabung. Oke, lanjut aja. Sekarang ke pencatatannya ya. Pencatatan yang yang dipisah gitu, dipisah antara penjualan reguler sama penjualan konsinyasi. Jika dicatat secara terpisah, konsinyor akan mencatat pendapatan konsinyasi atau consignment income. Sementara konsinyi akan melaporkan pendapatan komisi atau komisi income, sales, COGS, dan gross profit. Gross profit pada laporan keuangan benar-benar hanya menunjukkan transaksi dari penjualan reguler saja. Jadi intinya kalau pendapatan terpisah itu pencatatan secara terpisah itu akunnya itu cuma ada akun nanti consignment in, terus consignment out, terus consignment income sama komisi. Kalau sales COGS itu kalau ada penjualan itu nggak ada pencatatan sales, nggak ada pencatatan purchase. Terus pendapatan konsinyasi atau consignment income yang dilaporkan konsinyor merupakan nilai bersih dari penjualan konsinyasi, yaitu hasil penjualan konsinyasi dikurangi dengan harga pokok, kos barang konsinyasi, beban-beban terkait konsinyasi, baik yang dibayar konsinyor maupun konsinyi, dan beban komisi untuk konsinyi. Untuk menghitung pendapatan konsinyasi, maka biaya-biaya terkait penjualan konsinyi harus atau dipisahkan dari biaya penjualan reguler. Nah ini ya, intinya tuh kalau mencari consignment income tuh nilai penjualannya itu nanti bakal dikurangi sama HPP barangnya, terus beban-beban yang dikeluarkan baik oleh konsinyi atau konsignor, terus komisi penjualannya, gitu-gitu. Nah, untuk menghitung pendapatan konsinyi tersebut, biaya-biaya terkait penjualan ini kan harus dikeluarkan. Penjualan
terkait penjualan konsinyi sama reguler itu harus dipisahkan. Contohnya kayak misal ada break out. Break out waktu konsignor itu ngirim barang ke konsinyi. Kan misal kalau dia ngirimnya kayak bareng-bareng gitu buat barang gitu, barang konsinyasi, barang reguler gitu, misal satu mobil gitu ya. Nah, itu tuh biaya angkutnya tuh nanti dipisahin yang barang konsinyasi itu berapa gitu. Makanya pas jurnal itu kan flag out-nya dikreditin. Flag out-nya dikreditin pada consignment out. Pokoknya tuh biaya-biayanya tuh harus dipisahkan lah intinya. Sementara itu pendapatan komisi income yang dilaporkan oleh konsinyi adalah komisi atas hasil penjualan sesuai kesepakatan. Biasanya berupa persentase tertentu dari total nilai penjualan. Misal 20% dari dari sales gitu-gitu. Untuk mengelola transaksi konsinyasi, konsinyur menggunakan akun consignment out, sedangkan konsinyi menggunakan akun consignment in. Ya, kalau pencatatan terpisah tuh intinya dia tuh pakainya dua akun itu sama ada consignment income gitu. Akun consignment out akan didebit untuk semua biaya yang dikeluarkan oleh konsinyasi, yaitu harga pokok barang konsinyasi, bahan-bahan konsinyasi, baik yang dibayar oleh konsinyor maupun konsinyi, dan komisi untuk konsinyi. Sementara itu, akun consignment out akan dikredit sebesar hasil penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh konsinyi. Oleh karena itu, pada complete consignment, selisih antara total kredit dan debit adalah nilai dari consignment income. Karena sisi kreditnya adalah hasil penjualan konsinyasi, sedangkan sisi debitnya adalah semua beban yang terkait penjualan konsinyasi tersebut. Jadi consignment income-nya tuh bisa dicari. Sini ada ilustrasinya. Konsinyasi itu aku consignment out. Itu di debit tadi ya. Pokoknya seluruh biaya yang terkait sama konsinyi, baik yang dikeluarkan oleh konsinyor ataupun yang dikeluarkan beban yang dikeluarkan oleh konsinyor maupun konsinyi. Pokoknya semua beban itu nantinya bakal didebit di akun consignment out. Nah, kreditnya itu hasil penjualan, tadi udah dijelasin, hasil penjualan yang dilakukan oleh konsinyi. Kan nanti konsinyi ngelaporin kan, yang pas ngelaporin itu di kredit consignment out-nya. Dalam complete consignment, sebelum pengakuan consignment income, saldonya akan menunjukkan nilai consignment income. Setelah pengakuan consignment income, saldonya akan menjadi 0. Nah, itu maksudnya kalau di akhir periode, kalau complete consignment itu kan di akhir periode itu kan nilai barang konsinyasinya kan udah habis. Jadi otomatis selisih antara kredit sama debitnya itu ya otomatis itu jadi consignment income-nya. Tapi beda lagi kalau misal dia uncomplete, masih ada sisa barang konsinyasi di akhir gitu. Nah, itu tuh selisih antara debit sama kreditnya itu bukan consignment income. Jadi consignment income-nya itu harus dicari sendiri gitu. Karena kan debitnya ini kan biaya terkait full barang konsinyasi. Nah, kalau kreditnya itu kan cuma penjualannya kan yang terjual berapa. Jadi di debit ini biaya misal untuk 100 barang, kreditnya cuma penjualan buat misal 80 barang. Berarti kan nggak mencerminkan consignment income kan.
Nah, nanti consignment income-nya gimana carinya? Gimana itu salesnya, tinggal salesnya berapa dari 80 produk itu, misal dikurangi sama cost barang tersebut 80 aja. Terus beban-bebannya juga khusus 80 barang itu aja. Tuh. Nah, nanti kan apa namanya? Consignment income itu akan ditutup ke consignment out ini ya. Kalau incomplete itu kan berarti saldonya banyakkan di kredit ya. Karena kan ini kan apa namanya? Ini kan nilai penjualan, ini kan bebannya. Jadi kalau laba berarti otomatis dia bisa di kredit. Nah, nanti didebitin, ditutup ke consignment income. Makanya nanti saldonya 0. Kalau incomplete juga nanti sama ditutup ke consignment income, tapi nilainya harus dicari sendiri. Sementara itu pada konsinyi, akun consignment in digunakan untuk mencatat transaksi terkait konsinyasi. Akun ini didebit untuk semua biaya terkait konsinyasi yang dikeluarkan oleh konsinyi dan komisi yang didapat konsinyi atas penjualan yang dilakukan. Intinya, akun ini didebit dengan semua hal yang dapat dipotongkan langsung oleh konsinyi dari hasil penjualan sebelum disetor sisanya ke konsinyor. Sementara itu, akun ini dikredit untuk penjualan konsinyasi yang dilakukan konsinyi. Oleh karena itu, selisih total debit dan kredit dari consignment in akan menunjukkan jumlah kas yang harus disetorkan oleh konsinyi ke konsinyor. Konsinyi juga tidak pernah mencatat expense terkait dengan penjualan konsinyi yang dilakukan. Jadi di sini aku tekanin lagi, kalau di pencatatan terpisah itu nggak ada akun sales, nggak ada akun expense, COGS itu nggak ada. Kita ke ilustrasinya. Ya, konsinyi itu pakainya consignment in, didebit sama untuk biaya-biaya terkait barang konsinyasi yang dibayar konsinyi aja. Kalau consignment in itu kan di catatan konsinyi ya. Jadi kalau misal konsinyi ada bayar freight out, dia dia bayar biaya angkut dari gudang konsinyi ke ke pembeli, itu kan ada freight out terus dibayar oleh konsinyi. Karena kan nanti si biaya angkut itu bakal bisa di reimburse gitu. Nah, kreditnya itu sama hasil penjualan yang dilakukan oleh konsinyi. Pokoknya yang di debit itu ada biaya, misal biaya penyimpanan, biaya freight out, biaya komisi ya, komisi jangan lupa. Nah, nanti hasil selisih kredit kan penjualannya, debitnya beban-beban yang dibayar konsinyi dan dapat dipotongkan. Dapat di reimburse gitulah. Misalnya bakal diganti sama konsignor. Nah, berarti selisih antara kredit sama berarti uang yang harus disetorkan sama konsinyi ke konsignor kan. Melakukan pelaporan hasil penjualan, saldonya akan menunjukkan kas yang harus disetorkan kepada konsignor. Setelah disetorkan, maka saldonya akan 0. Kan berarti gede di kredit kan, karena nilai penjualan sama beban-bebannya itu kan pasti gedean penjualannya, karena bebannya paling berapalah kecil gitu kan. Nah, nanti selisihnya itu didebitin pada cash, karena kan ada store gitu. Nanti kalau ada yang tanya langsung instruksi aja ya. Ini langsung ke